Hai guys, kembali lagi bersama saya masih di seputaran tips aman dalam menggunakan power tool. Tips aman kali ini saya ingin membagikan bagaimana cara menggunakan mata potong yang benar. Nah, di sini ada 4 mata potong. Yang pertama adalah ini mata potong 4 in untuk digunakan memotong kayu ya. Ini ada mesin gerinda dan ini mata potong gerinda untuk 4 in. Ini digunakan untuk memotong kayu. Yang kedua ada ini mata untuk amplas besi ya. Jadi saat besi di las, nah itu sisa-sisa lasnya itu bisa kita bersihkan atau kita haluskan menggunakan mata ini. Dan yang ketiga ini mata amplas untuk kayu ya. Ini digunakan untuk mengamplas kayu saat kayu itu habis kita belah. Jadi saat kita mau ratakan kita gunakan ini. Dan yang terakhir ini mata potong besi yang biasanya tukang las saat mau potong besi holo atau besi apapun yang mau dilas, mereka menggunakan ini. Oke, kita akan bahas satu persatu bagaimana sih tip amannya menggunakan mata potong ini. Yang pertama kita bahas mata potong kayu 4 in ya. Ini digunakan untuk gerinda. Nah, sedangkan gerinda ini RPM-nya sangat tinggi, jadi putarannya ini sangat kencang ya. Menurut saya sih ini tidak recommended. Karena apa? Karena sangat berbahaya bagi kita pengguna gerinda saat kita menggunakan mata potong ini. Ini akan sangat berbahaya karena RPM-nya sangat tinggi. Nah, di sini sendiri dikatakan 12.000 per menit putaran. Putarannya ini sangat kencang ya. Per menitnya bisa nyampe 12.000 putaran. Nah, jadi saat kita gunakan ini, kalau kita misalkan mau potong kayu, kita tidak pegang kencang-kencang atau erat-erat, mungkin saat itu akan macet. Nah, mungkin itu bisa sangat berbahaya bagi kita. Nah, menurut saya mata potong ini tidak sesuai untuk gerinda ya, karena sangat berbahaya bagi kita pengguna gerinda. Oke, yang kedua kita lanjut di mata amplas untuk besi. Nah, bagi saya, karena saya bukan tukang las ya, menurut saya ini sih recommended ya. Karena saat kita habis ngelas, habis potong besi, itu mungkin ada sedikit lebihan-lebihan besinya, atau besi itu tidak rata saat kita habis las. Nah, ini bisa dipergunakan untuk menghaluskan besi itu. Bagi saya ini recommended ya, karena tidak begitu banyak yang harus kita takutkan untuk keamanan kita. Mungkin kita harus menggunakan ini aja ya, supaya aman bagi kita sebagai pengguna gerinda. Mungkin itu aja. Lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga adalah ini mata untuk amplas kayu. Bagi saya sendiri ini tidak direkomendasikan. Kenapa? Karena perputarannya itu tadi ya, saya bilang terlalu kencang, terlalu cepat. Jadi saat kita mengamplas kayu itu akan berbahaya bagi kita, karena saya sendiri pernah gunakan ini, karena bisa kalau tidak sesuai atau kita terlalu kencang menekannya, ini akan terlepas. Ini bisa juga terpecah, sobek
karena putarannya sangat kencang tadi. Menurut saya mending kayunya itu kita belah dulu menggunakan double saw atau yang lainnya, atau gergaji atau apapun. Habis itu kita gunakan mesin amplas yang lain ya, selain dari gerinda ini, karena banyak sekali sekarang power tool yang recommended untuk kebutuhan kayu ya, apalagi untuk amplas saya yakin banyak ya. Oke, untuk selanjutnya adalah mata potong besi. Menurut saya kalau ini sih, menurut saya sih recommended ya, karena apa ya, karena ini memang digunakan untuk memotong besi ya, tapi kita harus tetap menggunakan pengamannya ini ya. Oke, bagi saya ini recommended, tapi lebih recommendednya lagi kita menggunakan mesin cutting wheel, power tool cutting wheel ya, yang duduk itu, yang berapa ini tuh ya, yang besar. Nah itu kita bisa menggunakan itu. Karena apa? Karena kalau kita menggunakan itu pasti presisi, pasti lurus, pasti sesuai. Kalau kita menggunakan ini, mungkin kita bisa salah sedikit bengkok jadi nggak presisi. Oke ya, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan. Mungkin untuk power tool ya, untuk power tool gerinda ini bisa saja kita pergunakan dari keempat mata gerinda ini, tapi sangat beresiko bagi kita pengguna gerinda. Menurut saya sesuaikan apapun power toolnya, sesuaikan dengan kebutuhan yang akan kita gunakan. Mungkin itu saja yang bisa saya share, yang bisa saya sharingkan, bisa saya bagi. Mungkin ini bisa berguna bagi kalian semua, dan jangan lupa bantu like, subscribe, dan komen di komentar ya. Terima kasih, sampai jumpa selanjutnya.